Salam damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Dengan tuntunan Roh Suci kita akan mempelajari buku Daniel pasal yang keempat pada perjumpaan kita saat ini. Daniel pasal 4 adalah satu dari cerita Alkitab yang luar biasa. Ini adalah satu kesaksian terbuka dari seorang raja terbesar pada zaman dahulu kala dan menjadi kebanggaan dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini. Namun, terhina menjadi seperti binatang dan akhirnya bertobat dan percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kehidupan Nebukadnezar sebelum dia bertobat adalah raja yang berhasil dalam sejarah yang panjang, sekitar 40 tahun lebih. Dengan pasukannya, ia dapat menaklukkan raja-raja dengan daerah kekuasaan yang luar biasa. Di bawah telapak kakinya, semua perwakilan atau daerah aneksasi memberikan upeti dan membuat pundi-pundi kekayaannya melimpah. Nebukadnezar dikelilingi oleh orang-orang pintar yang menurut mereka dapat membaca waktu atau menilik langit dan membaca bintang-bintang. Akan tetapi di masa kejayaannya, Tuhan membawanya ke dalam kerendahan. Cerita ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Jika keberhasilan atau kesuksesan apa saja yang kita gapai, yang membuat kebahagiaan kita lebih besar dari sukacita surgawi, maka kita mengundang kehancuran pada diri kita sendiri. Selama masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, dia telah membangun 3 gunung yang besar. Salah satunya istana sebelah selatan yang terkenal dengan taman gantung, yang menjadi 7 keajaiban dunia. Ada pula Istar Gate, pintu gerbang Istar, dan jalan-jalan yang menghubungkan tempat-tempat di dalam kotanya menuju ke Kuil Esagila. Daniel pasal 4 dimulai dengan pernyataan kepada semua orang dalam ucapan selamat yang umum dilakukan pada saat itu, yaitu bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 1 ini seperti contoh Kejadian 43:23 atau Lukas 10 ayat 5, Anda bisa baca di rumah. Ucapan salam yang umum saat itu digunakan oleh orang-orang bila bertemu satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai pada saat ini di Timur Tengah masih dipraktikkan ucapan tersebut seperti shalom atau salam. Nah, mari kita baca Daniel 4 ayat 1. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang di segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ucapan ini sungguh datang dari orang yang benar-benar merasakan damai sejahtera dalam dirinya. Raja yang bangga ini merasakan kedamaian akan dirinya dan dunianya. Dan dia ingin agar semua orang mengetahui mengapa demikian. Dengan kerendahan hati, ia menjelaskan maksud dari kesaksiannya itu dalam ayat selanjutnya, ayat 2-3. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Jadi Nebukadnezar mengetahui dan mengakui Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel seperti dalam pasal 2 dan pasal 3. Nah, tanda-tanda dan mujizat yang Nebukadnezar alami merujuk atau itu merupakan perwujudan dari kuasa Allah atau Yahweh kepadanya, kepada kehidupannya sebagai raja dan kerajaan yang superpower, katakanlah pada saat itu, di mana Allah atau Yahweh selalu berbicara secara tidak langsung kepadanya. Jadi Allah berbicara secara tidak langsung kepada Raja Nebukadnezar dan dia menyadari itu. Dalam pasal 1 misalnya, 4 pemuda Ibrani dengan tubuh yang sehat, lebih sehat daripada yang lainnya dalam percobaan mereka, dan kecerdasannya pun 10 kali lebih tinggi dari apa yang mereka katakan di training pada saat itu, di dalam kerajaan.
Pasal 2, Allah berbicara melalui Daniel dan ketiga temannya untuk mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi dalam perjalanan sejarah dunia, yaitu mimpi yang ia lupa. Raja Nebukadnezar lupa dan artinya. Pasal 3, Allah berbicara melalui kesetiaan 3 pemuda Ibrani, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang luput dari tungku perapian Raja Nebukadnezar. Pada pasal ini, Allah ingin pintu hatinya terbuka kepada Allah, agar Allah bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi pasal 4 ini, Allah menegur keras kepada Raja Nebukadnezar, bagaikan gedoran pada pintu yang melepaskan engsel-engsel pintu, sehingga terbukalah pintu itu. Dan akhirnya pintu hatinya terbuka dan Allah masuk dalam hatinya. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah mempertunjukkan kesabarannya, panjang sabarnya yang tak terhingga. Allah dengan kesabarannya tidak dengan segera menghukum Raja Nebukadnezar, tetapi dia menunggu dengan sabar hingga Nebukadnezar bertobat. Bagaikan anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya dalam Lukas 15 ayat 11-22. Di masa akhir kehidupannya, Nebukadnezar mengalami peristiwa yang begitu dramatis. Diawali dengan kehidupan yang berkelimpahan atau kemakmuran, dia berpikir seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh, di mana panen yang berlimpah, lumbung-lumbung yang telah penuh, dan merencanakan membangun kembali. Tetapi dia tidak tahu bahwa kehidupan selanjutnya dia tidak akan jalani. Dengan kata lain, kematian. Tetapi Allah memiliki pandangan atau rencana lain terhadap dirinya, Raja Nebukadnezar, yang dinyatakan dalam mimpi seperti pengalamannya di pasal 2, namun dalam gambaran yang jelas dibandingkan dengan pasal 2 yang dia tidak ingat pada saat itu. Ayat 4. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Ayat 6-7. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Sekali lagi, kelihatannya orang-orang kasdim, orang berilmu, orang pintar, yang ahli nujum tidak dapat menjelaskan mimpi yang diceritakan kepada mereka. Atau kemungkinan mereka takut menjelaskan mimpi dengan artinya kepada raja karena akan mengakibatkan mereka mengalami hal yang tidak baik jika raja menjadi marah akibat penjelasan mereka. Oleh sebab itu, lebih baik diam daripada menjelaskan dengan akibat buruk yang akan mereka alami. Ayat 8 dan 9. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ayat 10-16. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahan bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. 13-15. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya,
Tebanglah pohon-pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagian dari rumput di bumi. 16-17. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Sampai 7 tahun berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsasar. Katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerjaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru Tuanku. Pada waktu Daniel tampil di depan Raja, Nebukadnezar mengetahui dengan pasti bahwa Roh Allah ada bersama Daniel. Ya, ayat 9 dan ayat 18 tadi. Sehingga keyakinannya bahwa Daniel dapat menjelaskan mimpinya itu. Kehadiran Daniel rupanya agak terlambat pada saat itu. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan mengapa ia terlambat. Namun pada saat itu, kekagetan Daniel membuat dia tercengang mendengarkan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel ragu-ragu menjelaskan arti mimpi raja tersebut, karena ia takut apa yang akan terjadi sebagai orang yang menjelaskan berita buruk, yang membawa berita buruk kepada Nebukadnezar. Sebab arti mimpinya itu tidak terlalu sulit untuk diartikan, karena Daniel diberikan hikmat al-Kabudi dan roh Allah. Sebab arti mimpi itu tidak terlalu sulit untuknya diartikan kepada raja. Dan Nebukadnezar mengerti akan hal itu. Dan dia mengharapkan Daniel menjelaskannya. Ayat 20-22. Pohon yang Tuanku lihat itu bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Yang daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dandannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu. Jadi pohonnya itu adalah Tuan Raja Nebukadnezar. Ya Raja, dia lanjut. Ya Raja Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah-tambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Pada waktu Daniel mengatakan bahwa pohon itu adalah Tuanku lah itu, Raja Nebukadnezar, maka Raja merasa senang sekali dengan penjelasan awal dari Daniel. Sebab Raja sudah siap dengan penjelasan itu, seperti yang tertulis dalam prasasti Wadi Brisa. Nebukadnezar membandingkan kerajaannya atau dirinya dengan pohon besar. Kutipannya dalam prasasti itu dalam bahasa Inggris dikatakan, under its everlasting shadow, that is of Babylon, I have gathered all the people in peace. Yang dalam terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia, di bawah bayang-bayangnya yang abadi, yaitu Babylon, aku telah mengumpulkan semua bangsa dalam damai. Menarik bukan? Di dalam Alkitab berbicara tentang pohon, ya, sering digunakan. Seperti dalam Mazmur pasal yang pertama.
atau Yeskel pasal 31 mengenai Raja Mesir. Bahkan Yesus Kristus menggunakannya, ya. Dalam Matius 7 ayat 17, pasal 12 ayat 33, pasal 4 ayat 32 dan seterusnya. Dan Roma 11 ayat 17 berbicara tentang pohon. Daniel 4 ayat 23 dan 24. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai 7 masa berlalu, sampai 7 tahun berlalu. Hukumannya 7 tahun. Inilah maknanya, ya Raja, inilah putusan yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Ayat 25-26. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, sampai 7 tahun berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerjaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Ayat 27-29. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Ayat 27, ya. Daniel menasihati kepada Raja Babel, ya. Karena ini memiliki makna ganda yang harus dilakukan oleh Raja Babel. Pertama, ya, berhenti berbuat dosa atau bertobat dan hidup berdasarkan kebenaran Allah. Kedua, melakukan keadilan atau jangan menindas, yaitu menunjukkan kemurahan hati kepada rakyat yang miskin dan yang tertindas. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan melakukan hal tersebut selama 12 bulan. Namun ayat selanjutnya, ayat 30, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Catatan Nebukadnezar dalam penemuan para arkeolog menemukan, ya, catatan, yaitu dia katakan, ya, Nebukadnezar katakan, aku telah menjadikan Babel kota suci, kemuliaan dewa-dewa besar, lebih menonjol dari sebelumnya, dan telah mendukung pembangunannya kembali. Saya telah menjadikan tempat suci para dewa dan dewi menjadi terang seperti siang hari. Tidak ada raja di antara semua raja yang pernah membuatnya. Tidak ada raja sebelumnya yang pernah membangun apa yang telah saya bangun dengan megah untuk dewa Marduk. Pusat keagamaan Babylon adalah kuil Esagila, kompleks Etemenanki, ya, artinya Temenanki, Temple of the Foundation of Heaven and Earth, ya. Jadi dikatakan kuil dasar langit dan bumi, katakanlah demikian, yang menjulang tinggi, yang didirikan untuk menghormati dewa Marduk. Dasarnya, ya, 300 kaki persegi dan tingginya kurang lebih 300 kaki, atau secara keseluruhan lebih dari 600 kaki, ya, kurang lebih 600 kaki, ya, pusat pemujaan dari kerajaan Babylon untuk dewa Marduk. Nah, Nebukadnezar ini adalah pembangun kerajaan Babylon berdasarkan penggalian arkeologi antara tahun 1899
dan 1917 ya menemukan sistem tembok berlapis di dalam penggalian mereka. Kira-kira 10 mil panjangnya, mereka temukan 26 kaki lebarnya mengelilingi kota tersebut, merupakan pusat keagamaan kerajaan Babylon. Selindar bertuliskan tentang Nebukadnezar waktu itu mencatat 53 kuil yang diperuntukkan untuk dewa-dewa paling penting mereka, termasuk dewa Marduk, dan 955 bangunan kecil yang dianggap suci, dan 384 mesbah jalanan yang semuanya terletak di kota Babylon atau di ibu kota Babylon. Daniel 4 ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu." Ayat 32-33. "Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sampai 7 tahun berlalu hukumannya. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Menjadi pertanyaan, kapan peristiwa itu terjadi? Sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan Nebukadnezar 43 tahun, dari 605 sampai 562 Masehi, sebelum Masehi. Pada periode pertama pemerintahnya, ia menaklukkan Yerusalem tahun 605. Ia masih dalam keadaan waras. Demikian pula untuk kedua kalinya Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar tahun 597 sebelum Masehi. Dan ia menghancur luluh lantakan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi. Dan dalam keadaan waras pula ia berperang dengan Tirus selama 13 tahun. Tahun 582 sampai 569 sebelum Masehi. Ya. Dan kita mengetahui Nebukadnezar menaklukkan kerajaan terakhir adalah Mesir pada tahun 568 sebelum Masehi. Dengan demikian, peristiwa pasal 4 ini terjadi pada akhir 7 tahun masa pemerintahannya atau masa hidupnya, di mana Allah selama kurang lebih 37 tahun dengan sabar untuk menaklukkan hati Nebukadnezar. Perilakunya diawali dengan raja memberikan perintah yang kontradiktif di dalam kerajaan, menolak untuk menerima nasihat para abdi dalamnya, katakanlah ya, orang kasdim, para penasihat, orang pintar, ahli nujum, ya, kasulin, tidak menunjukkan cinta kepada putra dan atau putrinya, mengabaikan keluarganya, dan tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala kerajaan, ya, kepala negara. Karena penyakit mentalnya, kemungkinan besar para pejabatnya mengurungnya di lingkungan istana kerajaan daripada membiarkannya dilihat oleh orang banyak, dan para menteri serta penasihatnya menangani urusan kerajaan. Tetapi Tuhan melindungi raja dari jenis pemberontakan yang sering muncul selama periode tertentu dari lemahnya suatu kepemimpinan kerajaan. Ayat 34-35. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Jadi setelah lewat 7 tahun, dia menghadap ke langit. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan perkataan kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku setelah 7 tahun masa
masa penghukuman, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku, untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, Yahweh, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Raja yang dulu sombong telah menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Penguasa tirani yang sombong menjadi raja yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dia telah menentang dan menghujat Dewa Surga, menghujat Yahweh, menghujat Allah. Sekarang mengakui kekuatan yang paling tinggi dan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mempromosikan atau bersaksi, merasa takut akan Yehova Allah dan kebahagiaan rakyatnya. Dikutip dari The Prophet and King halaman 521, terjemahan bebasnya tadi. Nah, dari pelajaran atau pembahasan Daniel pasal 4 secara sederhana dan singkat ini, apa poin-poin atau kesimpulan yang bisa saudara dapatkan? Mungkin saudara di rumah bisa mengambil poin-poin penting atau menyimpulkan sendiri, tapi saya akan memberikan beberapa poin penting. Pertama, prinsip dasarnya adalah jangka waktu yang panjang hingga Raja Nebukadnezar sampai pada pertobatannya masih tetap berlaku pada setiap umat manusia yang saat ini. Ya, jadi waktu yang panjang dalam pertobatan itu tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk menunggu setiap orang untuk datang kepadanya. Allah masih mengendalikan dunia ini, dan melalui hamba-hambanya yang setia ditugaskan untuk melaksanakan rencana Allah. Seperti Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego. Ya, mereka memperkenalkan Allah mereka kepada kerajaan Babylon, kepada Raja Babylon, Raja Nebukadnezar. Akhirnya mereka percaya Allah Yahweh, Allah yang Maha Kudus, Allah yang hidup. Manusia dapat mencegah hukuman Allah melalui pertobatan dan perubahan hidup seseorang, seperti nasihat Daniel tadi, pasal 27, ayat 27. Ya, demikian juga dalam Alkitab ayat-ayat lain, seperti Yesaya 38 ayat 1-5. Raja Hizkia, ya, dia dikatakan dia sudah mau mati, ya, tetapi dia berdoa kepada Allah dan dia bertobat. Sama dengan Yeremia 18 ayat 1-10. Dan contoh yang sering kita dengar, ya, Yunus 3 ayat 1-10, di mana kota Niniwe hendak ditunggang balikan oleh Allah, tetapi Yunus pergi ke sana dan mereka bertobat dan Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe. Jadi contohnya ada bahwa hukuman Allah itu kita bisa kita tidak akan tertimpa kepada kita kalau kita bertobat, ya, terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita jangan sampai putus asa terhadap seseorang yang belum berubah atau bertobat. Siapa yang dapat menyangka raja kafir ini akhirnya bertobat dan menerima Allah yang menjadi saksi kebenaran. Dan yang terakhir, Daniel pasal 4 ini menggambarkan bahayanya kesombongan, ketinggian atau kecongkakan. Nebukadnezar adalah contoh yang mungkin sangat ekstrim. Akan tetapi, kesombongan itu atau kecongkakan itu atau ketinggian itu, mau besar atau kecil derajatnya, ada pada setiap umat manusia. Dan itu nampak dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 23 mengatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikianlah rangkuman atau poin penting yang kita dapat ambil dari Daniel pasal 4. Dan kiranya itu dapat menuntun saudara dan saya tetap setia kepada Allah yang kita sembah, Yahweh, penuh kasih dan penyayang. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.